Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanatul Walia dengan NIM 22381016 dan Saya Nurfitra Ahmad dengan NIM 22381011. kami akan membahas tentang Desain strategi pembelajaran. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Pertama yaitu pengertian desain strategi pembelajaran. Jadi, desain strategi pembelajaran adalah proses perencanaan sistematis yang menggabungkan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, media, dan juga evaluasi agar saling berintegrasi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, menurut buku Strategi Pembelajaran Lengkap Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021, bahwa desain strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, proses ini bukan sekedar memilih metode, tetapi membangun struktur pembelajaran yang logis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Desain strategi pembelajaran bukanlah proses yang dilakukan secara sembarangan atau sekedar mengikuti intuisi guru di dalam kelas, tetapi merupakan proses ilmiah yang memerlukan pendekatan sistematis dan berbasis data. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam merancang strategi pembelajaran modern adalah model ADDIE yang merupakan singkatan dari 5 tahap utama dalam proses desain pembelajaran, yaitu analisis, desain yaitu perancangan, development, pengembangan, implementation, dan juga evaluasi. Berikut beberapa tahap penjelasan tentang ADDIE. Nah teman-teman, tahap pertama adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai faktor yang akan mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini mencakup beberapa poin. Poin pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Poin kedua, menganalisis terhadap karakteristik peserta didik seperti latar belakang pendidikannya, kemampuan awal, gaya belajar, dan juga kebutuhan khusus yang mungkin ada. Tahap kedua yaitu desain perancangan. Pada tahap ini merupakan proses penerjemahan hasil analisis ke dalam bentuk rancangan pembelajaran yang konkret. Dalam tahap perancangan, guru atau perancang pembelajaran akan melakukan beberapa poin. Yang poin pertama adalah menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai seperti pembelajaran tematik, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, teaching and learning, dan juga pendekatan lainnya yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Nah, poin kedua yaitu merancang aktivitas belajar yang bermakna dan menantang, serta memungkinkan keterlibatan aktif siswa. Poin ketiga yaitu menyusun silabus atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sistematis. Tahapan ketiga yaitu development, pengembangan. Setelah desain selesai dirancang, tahap berikutnya adalah pengembangan berbagai komponen pendukung pembelajaran. Mengikuti beberapa poin. Yang poin pertama yaitu menyusun bahan ajar seperti modul, lembar kerja siswa, handout, atau presentasi. Poin kedua yaitu pengembangan instrumen penilaian baik penilaian formatif maupun sumatif seperti soal-soal ujian, rubrik penilaian, lembar observasi, dan lain-lain. Tahap keempat yaitu implementasi, pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan, saat dimana rencana yang telah disusun mulai diimplementasikan di dalam kelas atau lingkungan belajar. Dalam tahap ini ada beberapa poin. Poin pertama, guru menjalankan pembelajaran sesuai dengan desain yang telah disusun dan tetap memperhatikan fleksibilitas dan dinamika kelas. Poin kedua, pelaksanaan harus memungkinkan interaksi yang bermakna antara guru dan siswa, serta antar siswa. Tahap terakhir, yang kelima, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta efektivitas dari strategi pembelajaran yang digunakan. Evaluasi mencakup dua aspek utama. Aspek pertama yaitu evaluasi hasil belajar siswa, baik melalui tes, tugas, maupun observasi. Yang kedua adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran yang bisa diperoleh melalui umpan balik dari siswa, refleksi guru, dan juga observasi proses mengajar.
Evaluasi yang efektif akan memberikan dasar bagi perbaikan dan pengembangan strategi pembelajaran di masa mendatang. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi siklus yang terus ditingkatkan berdasarkan data dan refleksi yang objektif. Jadi, desain strategi pembelajaran bukan hanya sekedar langkah-langkah teknis dalam menyusun rencana pembelajaran, akan tetapi melainkan merupakan proses ilmiah strategis yang dimana bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan juga bermakna bagi peserta didik. Dengan menerapkan pendekatan sistematis seperti model ADDIE, guru dan perancang pembelajaran dapat memastikan bahwa semua komponen-komponen pembelajaran saling berintegrasi dan mampu mendukung pencapaian peserta didik dan juga tujuan pendidikan secara optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ia berfungsi sebagai penghubung atau jembatan utama antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode yang digunakan, serta hasil belajar yang ingin dicapai. Tanpa strategi pembelajaran yang tepat, hubungan antara elemen-elemen tertentu bisa menjadi tidak selaras dan menyebabkan proses belajar mengajar tidak efektif. Secara hierarkis, strategi pembelajaran memiliki tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi daripada metode dan teknik pembelajaran, namun lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan atau model pembelajaran. Artinya, strategi pembelajaran tidak berdiri sendiri, akan tetapi melainkan berada dalam suatu sistem atau kerangka besar yang saling berkaitan. Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah struktur hierarkisnya. Nah, struktur pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan adalah cara pandang atau filosofi dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah pendekatan konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran adalah kerangka atau pola operasional dari suatu pendekatan. Contohnya, dari pendekatan konstruktivisme dapat lahir model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar secara berkelompok dan juga saling membantu dalam memahami materi. Struktur yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi adalah rangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya dalam model pembelajaran kooperatif bisa digunakan strategi jigsaw seperti strategi T-Pfizer atau role playing. Nah, strategi ini memberikan arah dan alur kegiatan belajar siswa. Struktur yang keempat yaitu metode dan teknik pembelajaran. Merupakan komponen yang paling spesifik. Metode adalah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi seperti diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, atau eksperimen. Teknik adalah penerapan praktis dari metode di dalam kelas tergantung pada kondisi, jumlah siswa, dan tujuan yang ingin dicapai. Kesesuaian kompetensi dan strategi pembelajaran. Kesesuaian kompetensi dan strategi pembelajaran terletak pada kesesuaian antara kompetensi yang ingin dikembangkan dengan aktivitas atau strategi pembelajaran yang digunakan. Jika aktivitas tidak mendukung kompetensi yang ditargetkan, pembelajaran akan menjadi tidak efektif bahkan gagal mencapai tujuan. Kompetensi dikelompokkan menjadi 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, ranah kognitif, yaitu berpikir dan pengetahuan. Ranah ini fokus berkaitan dengan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan intelektual. Tingkatannya mengacu pada taksonomi Bloom dari mengingat hingga mencipta. Contoh kompetensi ini yaitu menerapkan rumus, menganalisis hubungan antara konsep, atau mengevaluasi argumen. Strategi ini untuk tingkat tinggi, yaitu HOTS. Digunakan problem basic learning atau BBL, debat atau inquiry, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, ranah afektif, yaitu sikap, nilai, dan karakter.
Ranah ini berhubungan dengan sikap nilai emosi, apresiasi, dan pembentukan karakter. Contohnya, menghargai pendapat orang lain, menghayati nilai tanggung jawab, dan menunjukkan empati. Strateginya yaitu harus mendorong internalisasi nilai, gunakan role playing untuk memahami sudut pandang orang lain, simulasi nilai yang memicu pengambilan keputusan etika, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah ini mencakup keterampilan fisik, penggunaan alat atau teknologi secara terampil, serta ketepatan dan kecepatan dalam melakukan tugas manual. Contoh ranah ini yaitu mengoperasikan alat lab, melakukan gerakan tertentu secara tepat atau membuat produk. Strategi ini memicu ke aktivitas harus berbasis praktik langsung, gunakan demonstrasi, diikuti praktik langsung oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir, pentingnya peran perancang pembelajaran dan fleksibilitas. Guru wajib mempertimbangkan tingkat kompetensi yang diharapkan berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu kerangka klarifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum memilih strategi, ketepatan ini menentukan tercapainya tujuan secara menyeluruh. Pendekatan terbaik yaitu strategi yang paling efektif adalah yang bersifat berjenjang dan fleksibel. Penerapannya, di awal pembelajaran gunakan strategi sederhana seperti latihan dasar atau diskusi ringan. Seiring peningkatan kemampuan siswa, strategi diperluas menjadi kompleks, proyek inovatif, atau kegiatan reflektif yang menantang kemampuan berpikir dan sikap siswa. Menyesuaikan strategi dengan hasil belajar seperti mengingat, memahami, menerapkan, dan lain sebagainya. Memastikan proses belajar efektif dan hasilnya menjadi optimal.